Plastik jadi sampah yang terus menumpuk dan menggunung. Inilah kondisi TPA sampah di Indonesia. Inilah sampah kita. Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah per tahun yang tidak dikelola. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Tempat penampungan sampah ilegal di bantaran Sungai Cikeas, Bogor, Jawa Barat kian memprihatinkan. Tumpukan sampah menggunung hingga keenam orang ini saling mencari solusi penyebab dari permasalahan lingkungan ini. Farah, itu apa? Ini merupakan bagian-bagian bentuk penanganan limbah padat. Mulai dari ini adalah penanganan limbah padat, yaitu reuse atau memanfaatkan kembali. Contohnya ini, manfaatkan suatu bekas untuk dijadikan pot tanaman. Lanjut yang kedua ini merupakan gambar dari penanganan limbah padat, yaitu refusal atau menolak barang yang berbahaya atau bahan yang berbahaya. Sini ada gambar kami warga Penyanding dan Subak menolak pabrik pengolahan limbah dalam bentuk apapun. Dan yang ketiga merupakan reduce adalah mengurangi limbah. Di dalam gambar ini ada orang berbelanja. Contohnya seperti kita membawa tas dari rumah ketika kita berbelanja di pasar. Hal negatif yang terjadi akibat penanganan limbah padat yang tidak tepat adalah pembuangan limbah padat yang tidak dikelola dengan baik. Itu dapat membahayakan atau mencemari lingkungan, yaitu lingkungan seperti air, udara, dan tanah. Dan manfaat yang bisa dikelola atas penanganan limbah padat yaitu perlindungan lingkungan, terus peningkatan kesehatan. Jadi kita jangan kayak lebih kebal gitu loh badan kita karena jarang ada sampahnya dikelola dengan baik. Yang ketiga, manfaat sosial ekonomi, dan yang keempat adalah daur ulang dan pemanfaatan kembali. Farah, kamu tahu nggak sih sebenarnya ini tuh salah satu contoh dari homeostatis yang nggak seimbang. Emang homeostatis itu apa? Homeostatis tuh kayak lingkungan yang bisa mempertahankan dirinya dari gangguan alami maupun dari gangguan buatan. Oh, berarti ini contoh homeostatis yang nggak seimbang. Terus cara penanganannya gimana? Salah satu caranya ya kayak reboisasi, penghijauan kayak gitu. Oh gitu. Aurel, limbah P3 itu tuh kayak gini nggak sih, yang kayak limbah yang kepanjangannya tuh dari limbah bahan berbahaya dan juga beracun yang karena sifat terus juga konsentrasi atau jumlahnya itu tuh kayak secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari, merusak kelangsungan hidup, membahayakan kesehatan, dan juga kayak manusia dan juga lingkungan tuh kayak kesehatannya terancam gitu. Nah terus jenis-jenisnya tuh ada banyak ya sih, ya kan? Yeah. Kayak ada limbah B3 industri, rumah tangga, rumah sakit, sama dari pertanian. Tapi aku masih belum tahu contoh dari limbah dari B3 itu kayak gimana. Kamu tahu? Aku tahu. Contoh limbah dari B3 itu adalah limbah dari rumah tangga. Dan terdapat juga penanganannya. Yang pertama yaitu melakukan penolakan B3, dan yang kedua melakukan reuse, dan recycle. Eutrofikasi adalah pencemaran air yang terjadi akibat meningkatnya kadar mineral dan nutrisi termasuk nitrogen dan fosfor di dalam perairan. Contoh eutrofikasi adalah penumpukan pupuk. Analisis eutrofikasi.
Dampak negatif eutrofikasi adalah kondisi perairan berubah menjadi kehijauan, keruh, dan berbau. Tidak sedap. Perairan yang telah tercemar itu tentunya dapat membuat mati berbagai ekosistem makhluk hidup di dalamnya karena kurangnya oksigen. Cara mengatasi atau menangani eutrofikasi adalah pengelolaan limbah industri dan pertanian, penggunaan pupuk yang sederhana, dan pengendalian pertumbuhan alga dengan ikan herbivora. Aurel, kamu tahu nggak mitigasi itu apa? Tahu dong, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk menanggulangi, mengurangi, dan mengurangi risiko atau dampak perubahan lingkungan, serta memulihkan kondisi lingkungan yang berubah. Dan ada juga adaptasi kegiatan perubahan lingkungan, yaitu kekeringan akibat kemarau panjang dengan menghemat air bersih. Kamu tahu nggak penanganan kekeringan? Tahu dong, penanganan kekeringan itu dengan cara memanfaatkan sumber air dengan efektif dan efisien. Terus yang kedua dengan menanam pohon sebanyak-banyaknya di lingkungan sekitar kita, gitu. Farah, kamu udah tahu belum suksesi itu apa? Udah dong. Memang apa? Suksesi itu proses perubahan komunitas yang berlangsung secara lambat dan teratur dalam waktu yang lama, menuju ke satu arah sehingga menjadi komunitas yang lebih kompleks. Suksesi itu ada dua. Yang pertama suksesi primer, yaitu suksesi yang terjadi pada lahan atau wilayah yang sebelumnya tuh belum pernah bervegetasi. Kemudian dia tuh mengalami gangguan juga sehingga komunitas asalnya itu hilang. Yang kedua itu ada suksesi sekunder, suksesi yang terjadi pada lahan atau wilayah yang sebelumnya sudah pernah bervegetasi. Tetapi itu mengalami kerusakan gitu sehingga tapi ya nggak menghilangkan komunitasnya secara total gitu. Tapi aku belum tahu sih contoh suksesi primer sama suksesi sekunder itu apa. Kamu tahu nggak? Aku tahu, contoh dari seksi primer itu adalah gunung meletus. Ada juga penanganan dalam kegiatan suksesi primer, yaitu yang pertama melakukan pengamatan dan pemantauan dalam kegiatan gunung api yang sedang aktif. Dan yang kedua membuat dan menyediakan rawan bencana gunung api. Nah, kalau aku tahu juga yang sekunder. Kalau sekunder tuh kayak contohnya banjir. Nah, cara penanganan banjir ini tuh kayak banyak, tapi salah satunya tuh kayak membuat resapan air yang lebih banyak, membuat saluran air. Terus juga apa ya namanya? Kayak jangan motong pohon secara liar gitu loh. Iya. Aku udah tahu pengertian dari siklus tahu. Aku juga udah tahu pengertian, enggak sih, enggak pengertian, contohnya doang. Emang pengertiannya apa? Jadi, siklus adalah perubahan komunitas yang terjadi pada periode tertentu, tetapi mudah kembali ke keadaan yang sama sebelumnya. Terus kalau contohnya tuh kayak ini, dari musim kemarau terus menuju ke musim penghujan. Nah, waktu musim kemarau ini tuh kayak terjadi kekeringan gitu. Nah, tapi kalau waktu musim banjir kayak musim hujan kayak gini itu tuh kayak terjadi banjir karena hujan terlalu intens. Nah, untuk salah satu cara penanggulannya dari kekeringan itu kayak membuat waduk, membuat apa namanya rehabilitasi gitu loh Syahda. Nah, tapi kalau banjir itu kayak membuat lebih banyak resapan air, sama juga membuat apa ya namanya sambungan untuk air hujan itu tadi kayak gitu. Sarah, aku udah tahu pengertian non-siklus tahu. Jadi, non-siklis yaitu perubahan komunitas yang terjadi secara drastis dengan kondisi komunitas cenderung berubah secara permanen. Contohnya yaitu evolusi, migrasi, dan punahnya beberapa spesies tertentu. Tapi aku belum tahu dampak negatif dan penanganannya migrasi itu. Dampak negatif dan cara penanganan migrasi itu yaitu dampak negatifnya itu berkurangnya tenaga kerja muda di daerah asalnya, sedangkan cara penanganannya itu dengan cara meningkatkan kegiatan sentra industri kecil dan sedang di daerah asalnya gitu. Biomagnifikasi adalah peningkatan akumulasi bahan pencemaran pada tingkatan trofik melalui rantai makanan. Analisis biomagnifikasi.
Dari gambar ini kita melihat makanan awal yang dimakan atau menjadi produsen awal mempengaruhi ikan-ikan selanjutnya. Seperti ikan kecil yang nantinya akan dimakan oleh ikan-ikan sedang lalu besar. Disimpulkan bahwa bahan makanan yang berbahaya akibat pencemaran pada tropik akan sangat membahayakan dan mencemari satu lingkungan dan rantai makanan dan menjadikan suatu kepunahan hewan. Penanganan biomagnifikasi. Pertama, melakukan pengolahan limbah dengan baik. 2. Jangan membuang sampah sembarangan.